Halo, saya Dr. Francisca Kusuma-Widardo, spesialis bedah anak Rumah Sakit Premier Surabaya. Terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kami dalam program Tanya Dokter Rumah Sakit Premier Surabaya. Kami sudah memilih 3 orang beruntung yang akan kami jawab pertanyaannya. Saksikan ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari @zio.rajendra. Kapan baiknya anak laki-laki disunat? Dan apakah benar kalau sunat dilakukan saat sudah besar, proses penyembuhannya lebih lama dibandingkan saat sunat masih bayi? Oke, terima kasih @zio.rajendra ya. Untuk pertanyaan ini saya rasa banyak yang menanyakan juga di kolom komen. Nah, sebenarnya tidak ada patokan kapan waktu yang terbaik untuk sunat. Kecuali jika ada indikasi medis maka harus sunat segera. Jadi indikasi medisnya itu adalah jika didapatkan infeksi saluran kemih berulang atau misalnya didapatkan nyeri saat berkemih. Jika ada gejala-gejala itu, segera periksa ke dokter anak ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah jika anak sunat pada usia yang lebih besar, lukanya akan lebih lama sembuh atau lebih buruk daripada jika disunat saat bayi? Secara umum sebenarnya penyembuhan luka bayi atau anak yang lebih kecil memang pasti akan lebih baik jika dibandingkan dengan penyembuhan luka anak yang sudah lebih dewasa atau sudah lebih besar. Namun bukan berarti penyembuhan lukanya akan jelek atau akan menimbulkan bekas. Hanya waktu agar lukanya samar memang sedikit lebih panjang. Pertanyaan kedua dari @lucy_ristanti_prapti. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, apakah benar sunat akan membuat pertumbuhan anak menjadi semakin cepat? Dan apakah makanan jenis telur dan daging dilarang untuk anak ketika selesai sunat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya @lucy_ristanti_prapti. Nah, pertanyaan pertama nih banyak banget yang nanyain. Nah, yang terkait dengan pertanyaan ini biasanya yang pertama adalah apakah sunat menyebabkan anak lebih cepat tumbuh? Atau apakah sunat menyebabkan pertumbuhan penis anak terhambat atau jadi lebih cepat? Jawaban untuk kesemuanya adalah mitos. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan anak itu semua bergantung kepada asupan gizi, nutrisi, status genetik, dan banyak hal lainnya. Sementara sunat itu kita hanya melakukan pemotongan kulit prepusium saja, jadi tidak berpengaruh ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada larangan pantangan makanan untuk anak-anak yang habis sunat? Jelas enggak. Nah, kenapa? Terutama untuk protein, ayam, telur, daging itu sangat penting untuk proses penyembuhan. Justru jika kita memberikan asupan protein yang cukup, anak akan sembuh dengan lebih baik. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari @yohan_dolana. Metode sunat apa yang paling baru dan paling aman serta tidak sakit? Dan kapan idealnya anak disunat? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih @yohan_dolana untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan kapan waktu yang ideal untuk sunat, tadi udah dijawab ya di pertanyaan yang pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan metode apa yang paling baru untuk sunat. Metode paling baru itu sebenarnya menggunakan alat yang disebut dengan stapler. Ini yang saya tahu ya. Kemudian penggunaannya diselipkan di antara kulit prepusium, kemudian dengan alat itu nanti kulit akan terpotong dengan sendirinya dan langsung terjahit tanpa jahitan benang. Kemudian untuk metode yang paling aman sebenarnya adalah metode sunat dengan metode konvensional, yaitu potong dan jahit biasa. Mengapa? Memang sih sebenarnya dengan metode konvensional hasilnya tidak bisa 100% simetris. Namun lebih aman karena dengan metode itu bagian kepala penis dapat terlihat seluruhnya, jadi dipastikan tidak ada organ yang cedera. Oke, 3 pertanyaan sudah dijawab. Selamat ya untuk para pemenang. Nanti dari pihak Rumah Sakit Premier akan menghubungi para pemenang. Jangan lupa tag Rumah Sakit Premier ya. Saya Dr. Francisca undur diri dulu. Salam sehat.